hari yang sama saat Nikita Mirzani dinyatakan resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani mengunggah sebuah surat permohonan penangguhan penahanan yang dituliskan oleh Laura, putri sulungnya. Namun sayangnya, hal tersebut justru menuai pro dan kontra publik. Ya, ada yang menilai tak masalah jika pihak Nikita Mirzani mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, karena itu adalah hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. Namun, ada pula yang menilai jika permohonan penangguhan penahanan tersebut tak dapat diajukan bagi pelaku dugaan tindak pidana kejahatan pemerasan, seperti yang tengah disangkakan terhadap Nikita Mirzani. Menanggapi hal tersebut, 5 praktisi hukum akhirnya mencoba untuk menganalisis dan memberikan pandangannya terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Laura untuk Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui pandangan tersebut, maka inilah 5 pandangan praktisi hukum terkait penangguhan penahanan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Deo Lipayumara beropini jika permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Laura untuk Nikita Mirzani terhadap Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya berpeluang besar tidak akan digubris. Ya, menurutnya permohonan penangguhan penahanan tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk dikabulkan bagi pelaku dugaan tindak pidana kejahatan pemerasan seperti yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Deo Lipayumara? Ya, ini permohonan penangguhan penahanan selalu diajukan oleh keluarga dari pelaku. Keluarga ini adalah keluarga inti, bisa ayah ibu, bisa anak, bisa suami, bisa istri. Jadi yang dewasa ya anak yang dewasa. Jadi si keluarga, ya inilah mereka yang melakukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi bisa bapak ibunya, bisa anak, bisa istri atau bisa suami gitu. Jadi mereka mengajukan. Kalau nggak ada mereka bisa paman gitu atau tante. Nah, itulah yang disebut sebagai permohonan penangguhan dari keluarga. Tentunya setiap permohonan penangguhan dari keluarga selalu dibarengi dengan cerita yang sedih-sedih. Oh, ini suami saya ini tulang punggung keluarga, istri saya tulang punggung keluarga, atau saya anak, ini ibu saya mencari nafkah. Tentunya begitu dibarengi dengan cerita-cerita seperti itu. Itulah kemudian yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik kepolisian yang menahan, kemudian mencari timbangan untuk kemudian berupaya atau mengambil keputusan menangguhkan. Tapi persoalannya penangguhan penahanan ini untuk kasus-kasus pemerasan, pembunuhan, kemudian pencurian, kemudian perjudian, apalagi narkotika, itu jarang sekali ditangguhkan gitu, kecuali ada pembantaran karena sakit ya. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan digubris oleh pihak penyidik karena memang pakemnya memang nggak akan ditangguhkan kalau kasus-kasus yang seperti saya sebut tadi. Rasman Arif Nasution beropini jika permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Laura tidak akan dikabulkan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, lantaran Laura sebagai penjamin masih berusia di bawah umur. Ya, menurut pandangan Rasman, sosok yang dapat mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan dan menjadi penjamin bagi tersangka haruslah orang dewasa, seperti orang tua atau pasangan dari tersangka. Sehingga jika Laura yang mengajukan, maka kemungkinan besar hal tersebut akan ditolak alias tidak dikabulkan. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Rasman Arif Nasution? Pertanyaannya, anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NN. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer, Fahmi Bahmid. Kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur.
Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan tertutup, atau dia aborsi, dia melakukan, ada pidananya. Tapi kalau untuk menjamin dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya dan atau suaminya. Nah, pertanyaannya suami yang mana dulu? Orang tuanya di mana? Nah, jadi kalau itu saya kira poinnya tidak cukup kuat. Dan saya minta Loli, tolong jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Berbeda dengan dua praktisi hukum sebelumnya, Agustinus Nahak justru beropini jika permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Laura untuk Nikita Mirzani masih berpeluang dikabulkan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Namun dengan syarat, selama masa penangguhan tersebut, Nikita Mirzani bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan lanjutan nantinya. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Agustinus Nahak? Kalau di dalam hukum itu tidak ada backing ya. Yang pertama, sebagai mantan pengacara Nikita tidak perlu gusar bahwa ada hak kamu untuk kamu juga bisa ditangguhkan penahanan. Karena alasan satu, dia sebagai kepala keluarga, karena anaknya masih kecil. Yang kedua, rumahnya ada di Jakarta, tidak mungkin melarikan diri. Yang ketiga, yang penting ada jaminan daripada keluarga. Saya rasa pihak kepolisian Polda Metro Jaya bisa memberikan penangguhan karena alasan-alasan yang saya sampaikan. Dan itu bisa dilakukan selama memang Nikita taat ketika dipanggil, ketika dihadirkan dalam proses hukum dia harus hadir. Yang kedua, jangan sampai dugaan melarikan diri. Serasa Nikita tidak melarikan diri karena dia ada alamat yang jelas, dia punya keluarga, dia punya anak, dan ada jaminan keluarga itu loh. Sehingga dia bisa keluar dulu sambil proses hukum itu dia jalankan. Hampir sama dengan Agustinus Nahak, praktisi hukum Togar Situmorang juga beropini jika permohonan penangguhan penahanan itu dapat dilakukan oleh Nikita Mirzani lantaran Nikita Mirzani memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Namun, jika memang permohonan tersebut ditolak berdasarkan Undang-Undang KUHP, Togar Situmorang menyebut jika Nikita Mirzani masih dapat mengajukan pra-peradilan jika memang dirinya tak bersalah dalam kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Togar Situmorang? Terkait Nikita Mirzani, itu masih bisa mempersiapkan langkah-langkah berikutnya melalui pengacaranya, baik meminta penangguhan penahanan ataupun minta penangguhan penahanan di rumah atau kota, lantas juga bisa mengajukan pra-peradilan. Praktisi hukum Julianus Paulus Sembiring beropini jika Nikita Mirzani berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Ya, meski ia menjadi kubu lawan Nikita Mirzani, sebagaimana ia adalah kuasa hukum dari Reza Gladys, Julianus tak melarang Nikita Mirzani mengajukan permohonan tersebut. Lantaran menurutnya, permohonan penangguhan penahanan itu adalah hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Julianus? Tetapi terhadap permohonan penangguhan tahanan itu kan hak tersangka. Ya, anaknya melakukan permohonan itu hak tersangka. Dan itu juga sudah diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP. Nah, artinya kembali juga kepada penilaian penyidik, apakah patut dan wajar permohonan penangguhan ini dikabulkan oleh penyidik seperti itu, ya. Tapi kami berharap tetap bahwa penilaian oleh penyidik itu tetap mengarah kepada sebuah kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.